Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Wahyu Mega Andini dari kelas Ekonomi Syariah C akan mereview materi tentang pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu kerangka epistemologi kualitatif, yaitu menurut Simon Blackburn dalam Kamus Filsafat itu menjelaskan bahwa epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem atau pengetahuan, dan logos yaitu kata pembicara atau ilmu, yang artinya adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu metode kualitatif dikembangkan atas dasar keyakinan epistemologi bahwasanya realitas-realitas simbolik yang kualitatif serta cenderung subjektif dalam aksi-aksi manusia. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ciri-ciri pendekatan kualitatif, yaitu yang pertama latar ilmiah, yaitu melakukan penelitian atau pada latar ilmiah pada konteks dari suatu keutuhan. Untuk yang kedua adalah manusia sebagai alat instrumen, yaitu dalam penelitian kualitatif, penelitian sendiri dengan bantuan orang lain merupakan alat sebagai pengumpul data. Jadi meneliti sendiri maupun meneliti dengan orang lain itu juga sebagai alat untuk mengumpulkan data yang paling utama. Nah, untuk yang ketiga adalah analisis data secara induktif, yaitu menggunakan analisis yang digunakan karena beberapa alasan, yang salah satunya yaitu proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. Jadi pada metode induktif ini mereka tuh menemukan kenyataan-kenyataan pada penelitian itu double-double sebagai yang terdapat dalam data. Untuk yang keempat adalah teori dari dasar. Penelitian kualitatif ini menghendaki arah bimbingan penyusunan teori dan substansif yang berasal dari data. Yang kelima yaitu deskriptif, yang data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi data yang dikumpulkan itu berupa rangkaian suatu kata dan gambar, dan tetapi itu bukan angka-angka. Untuk yang keenam adalah lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, di penelitian kualitatif ini proses itu lebih diutamakan daripada hasilnya. Jadi mereka lebih memahami tentang suatu proses dalam penelitian tersebut. Untuk yang ketujuh, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Penelitian ini dikehendaki batas dan dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Yang kedelapan, adanya kriteria khusus untuk absahan data. Penelitian ini mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi yang dibandingkan dengan lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang kesembilan, desain yang bersifat sementara. Penelitian ini menyusun desain yang secara terus-menerus yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Yang kesepuluh, yaitu penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Jadi hasil dari penelitian tersebut tidak bisa dirumuskan sendiri, tetapi dirundingkan dengan manusia yang dijadikan sebagai alat atau sumber data. Jadi orang yang terlibat itu juga dimasukkan dalam data. Yang selanjutnya, kelemahan metode penelitian kualitatif, yaitu yang pertama kualitas tergantung penelitian, yang kedua subjektif tinggi, yang ketiga perubahan perilaku informan, yang keempat waktunya sangat lama, yang kelima tidak ada prosedur standar, yang keenam sulit mendapatkan informan kunci, yang ketujuh penafsiran beda antar peneliti, dan yang kedelapan adalah sulit mengeneralisasikan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini umumnya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam setting kajian mikro, terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia dan apa yang
di balik tingkah laku tersebut biasanya sungkar untuk diukur dengan angka-angka karena apa yang tampak menggejala tidak selalu sama dengan apa yang ada dalam pikiran dan keinginan yang sebenarnya. Jika penelitian kualitatif berusaha untuk mencoba memecahkan masalah atau menemukan jawabannya melalui desain yang ketat, maka penelitian kualitatif mencoba untuk memahami, mendalami, dan menerobos masuk di dalam terhadap satu gejala-gejala, kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya, sehingga dapat dicapai suatu simpulan yang objektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian kualitatif. Untuk pengertian dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah merupakan salah satu penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Untuk yang selanjutnya, karakteristik penelitian kuantitatif yaitu sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting. Yang kedua, penelitian berperan sebagai instrumen penelitian. Yang ketiga, sangat deskriptif. Yang keempat, mementingkan proses maupun produk. Yang kelima, mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah atau situasinya. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan penelitian kuantitatif, yaitu pada umumnya untuk mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pendekatan kuantitatif, yaitu untuk kelebihannya bisa digunakan untuk meramal atau menduga, hasil analisis bisa didapatkan dengan akurat, yang ketiga bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua atau lebih variabel. Nah, untuk kelemahannya atau kekurangannya itu sendiri adalah berdasarkan pada asumsi yang tidak sesuai dengan realitas yang terjadi akan menyebabkan penyesatan informasi. Jadi jika peneliti itu berasumsi yang tidak sama dengan realitasnya itu, maka akan menyebabkan salah informasi atau penelitian tersebut akan salah itu pada hasilnya. Untuk yang selanjutnya adalah perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk pendekatan kuantitatif itu bisa untuk mengukur data dengan mengukur fakta objektif, fokus pada variabel, dan kendala atau realitas adalah kunci. Sedangkan pendekatan kualitatif itu membangun realitas sosial makna budaya, fokus pada proses interaksi kegiatan, autentis adalah kunci. Yang selanjutnya adalah desain penelitian. Penelitian untuk yang pertama adalah penelitian eksploratif yang digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai sebuah topik atau masalah. Yang kedua adalah penelitian deskriptif, ditujukan untuk menggambarkan situasi atau kejadian yang terjadi. Untuk yang ketiga adalah hipotesis testing, ditunjukkan untuk menguji hipotesis tertentu. Untuk yang selanjutnya adalah jenis penelitian, yaitu penelitian berdasarkan tujuannya itu dibagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Untuk penelitian berdasarkan metodenya itu dibagi juga menjadi dua, yaitu survei dan eksperimen. Untuk yang selanjutnya, penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menuntut penggunaan banyak angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Jadi pada penelitian kuantitatif ini lebih menggunakan pada angka-angka atau nominal, jarang sekali menggunakan gambar atau materi. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar penelitian. Pengertian penelitian itu sendiri adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan sesuatu. Di sini saya akan menggunakan satu
pakar saja, yaitu menurut Sutrisno Hadi, yaitu penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui dan membandingkan antara data yang dihasilkan dari penelitian dengan fakta yang terjadi di masyarakat, memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, dan memberikan jawaban dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Yang selanjutnya, jenis-jenis penelitian ilmiah berdasarkan hasil yang diperoleh itu ada dua, yaitu penelitian dasar dan terapan. Berdasarkan bidang yang diteliti, yaitu penelitian sosial dan eksakta. Berdasarkan tempat penelitiannya, yaitu penelitian lapangan, kepustakaan, dan laboratorium. Berdasarkan teknik yang digunakan, yaitu penelitian survei dan percobaan. Berdasarkan keilmiahannya, yaitu penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Untuk berdasarkan jenis data, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Tahap-tahap penelitian ilmiah itu ada 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan. Pada tahap perencanaan itu ada beberapa, yaitu pemilihan masalah, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka informasi, kerangka teoritis, dan perumusan hipotesis. Pada tahap pelaksanaan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, dan kesimpulan. Untuk yang ketiga, yaitu tahap penulisan laporan, yaitu menulis hasil dari penelitian yang dilakukan. Materi yang selanjutnya adalah desain penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif itu adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dengan latar setting yang alamiah. Penelitian ini berdasarkan kepada filsafat dan positifisme, sebab berguna untuk meneliti pada objek yang alamiah. Untuk yang selanjutnya adalah teknik penggalian data. Prosedur yang ditempuh dalam pengumpulan data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tahap persiapan dan tahap pengumpulan data. Meliputi hal-hal yang bersifat konseptual, teknis, dan administratif. Sedangkan kegiatan dalam tahap pelaksanaan sangat ditentukan oleh jenis teknik pengumpulan data yang digunakan. Analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan observasi. Analisis dokumen. Ada beberapa langkah yang digunakan untuk analisis tersebut, yaitu yang pertama, mengoperasikan data dalam beberapa bentuk, misalnya basic data, kalimat atau kata-kata individual. Yang kedua, membaca dengan teliti set data beberapa kali untuk mendapatkan gambaran lengkap atau gambaran umum dari apa yang dikandung secara keseluruhan. Jadi membaca secara teliti atau berulang kali untuk mendapatkan gambaran atau mendapatkan pencerahan tentang penelitian tersebut. Untuk yang ketiga, identifikasi kategori umum atau tema dan mengklasifikasi mereka sesuai. Ini akan membantu seorang peneliti untuk melihat pola atau makna data yang diperoleh. Untuk yang keempat adalah mengintegrasikan dan meringkas data untuk audiens. Langkah ini digunakan untuk mempermudah audiens melihat atau membaca hasil dari penelitian tersebut. Sekian review materi dari saya. Apabila ada kekurangan dari tutur kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.